Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, kita akan melanjutkan kajian bekal Ramadan tentang puasa ya, khususnya di mana pada video sebelumnya kita telah menyelesaikan apa saja syarat wajibnya puasa. Yang pertama itu adalah Islam, yang kedua itu baligh, yang ketiga berakal, lalu syarat yang keempat itu adalah al-qudrah 'ala shaumi, yakni orangnya mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait fardu puasa atau rukun-rukun puasa dan apa saja yang disunnahkan atau mustahab ketika kita berpuasa. Dimana nanti kalau kita melihat susunan kitabnya, yaitu kan rukun puasa dulu atau wajibnya puasa, yang membatalkan puasa baru sunnahnya puasa. Nah, kita nanti akan wajibnya puasa kemudian lompat ke sunnah puasa dulu, baru video selanjutnya membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Baik, untuk mengefektifkan langsung saja, wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Faraid itu merupakan bentuk jamak dari kata fardun, artinya wajib. Wa faraidus shaumi, dan wajibnya puasa atau rukun puasa, arba'atu asya'a, ada 4 macam. Jadi sama seperti syarat wajibnya ya, ada 4 macam. Apa saja rukun-rukun puasa? Yang pertama itu adalah an-niyah atau niat. Nah, di mana para ulama itu sepakat bahwasanya niat itu memang letaknya di dalam hati. Namun kemudian mereka berbeda pendapat terkait apakah disunnahkan, apakah dianjurkan kemudian melafalkan niat. Nah, adapun mazhab Asy-Syafi'i menganggap bahwasanya melafalkan niat atau at-talaffuz bin niyah itu mustahab ya, dianjurkan. Dan niat untuk berpuasa ini juga dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i dilakukan qabla al-fajri li kulli yaumin, sebelum datangnya fajar setiap harinya. Nah, jadi wajib berniat setiap harinya. Kalau dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, habis tarawih misalnya, pokoknya sebelum sampai waktu subuh wajib berniat untuk berpuasa esok hari. Demikian. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang bunyinya, man lam yubayyitis shiyam qabla al-fajri falau shiyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat untuk berpuasa pada malam harinya sebelum datangnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Nah, dalil hadis ini kemudian menjadi argumentasi dan dalil bahwasanya jika seseorang tidak berniat pada malam harinya untuk berpuasa esok hari setiap hari, maka dia tidak mendapatkan puasanya. Artinya puasanya tidak sah. Itu rukun yang pertama. Dan rukun yang kedua itu adalah al-imsak 'anil akli wasyurbi. Al-imsak 'anil akli wasyurbi, artinya menahan diri ya. Al-imsak itu kan amsaka yumsiku, imsakan artinya menahan. Menahan diri 'anil akli wasyurbi, dari makan dan minum. Yang kedua, yang ketiga wal jima', juga menahan diri dari berhubungan badan ya bagi suami istri. Kemudian yang keempat itu adalah wa ta'ammudil qai', juga menahan dari muntah dengan sengaja ya. Ta'ammada ya ta'ammadu ta'ammud, muntah dengan sengaja, disengaja direkayasa. Mungkin caranya gimana ya? Sengaja misalnya berdiam diri di samping bak sampah misalnya, lalu pengen muntah, maka itu dikategorikan sebagai muntah dengan sengaja. Atau masukkan jari ke dalam mulut, maksudnya digosok-gosok atau diapa-apain lah itu sampai pengen muntah, itu juga tergolong sebagai muntah dengan sengaja, di mana ini nanti akan bisa membatalkan puasa. Nah, adapun dalilnya ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Nah, di situ disebutkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Dan makan dan minumlah sampai telah jelas bagi kalian kalau fajar itu telah terbit. Ini menunjukkan bahwasanya ketika fajar terbit sampai kemudian nanti maghrib atau matahari tenggelam, maka diharamkan untuk makan dan minum pada saat itu ketika berpuasa ya.
Demikian juga dengan berhubungan badan bagi suami istri. Kemudian dalil mengenai muntah dengan sengaja itu adalah sebuah hadis dari Imam Abu Daud At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Man zara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada' wa in istaqa'a falyaqdi." Barang siapa yang yang ingin muntah gitu, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa wa huwa shaimun, maka tidak ada qada baginya. Artinya seorang yang muntah secara natural ya, bukan secara sengaja, bukan karena diolah-olah muntahnya itu, maka dia tidak wajib qada. Dengan catatan muntahnya tadi natural ya, tidak disengaja. Adapun wa in istaqa'a falyaqdi. Adapun jika seseorang itu sengaja untuk muntah dengan berbagai caranya, dengan berbagai macam caranya tadi, maka dia falyaqdi kata Rasulullah, maka diqadha itu puasanya. Ini menunjukkan bahwasanya jika seseorang menyengaja muntah dengan cara apapun, maka puasanya batal dan harus diganti di lain hari. Itu saja. Kemudian wajib-wajib atau rukun puasa yang disebutkan dalam kitab ini ada 4. Niat, menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari berhubungan badan, kemudian menahan atau tidak muntah dengan sengaja lah begitu. Kemudian masuk ke pembahasan tentang mustahab atau hal-hal yang dianjurkan ketika berpuasa. Di sini disebutkan wa yustahabbu, istahabba yastahibbu istihbaban. Asal katanya hubbun ya, artinya dan disukai. Fis shaumi, dalam berpuasa itu salah satu asya'a, 3 perkara. Jadi ada 3 perkara yang kemudian dimustahabkan atau dianjurkan ketika berpuasa. Yang pertama itu adalah ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Ini berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad ya, di mana Rasulullah bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia itu akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka. Nah, jadi yang dianjurkan itu adalah menyegerakan berbuka. Jangan kemudian karena terlampau soleh gitu ya, ingin melambat-lambatkan berbuka sampai isya dengan alasan masih tahan, masih ingin beribadah misalnya. Tidak seperti itu. Karena untuk beribadah itu ada aturannya, ada panduannya, ada tuntunannya lah begitu. Jadi yang pertama itu adalah ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Kemudian yang kedua, wa ta'khirus suhur, mengakhirkan waktu sahur. Ya, jadi mengakhirkan waktu sahur. Ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. La yazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar wa akharus suhur. Redaksinya kurang lebih sama ya dengan hadis yang sebelumnya. Di sini artinya umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, jadi bukanya dicepetin, disegerakan, sahurnya diakhirkan. Adapun misalnya tradisi pada sebagian masyarakat sahur misalnya di tengah malam atau jam-jam masih sungsung atau masih agak cepat lah, masih terlalu pagi lah mungkin bagi kita, maka dibilang salah itu tidak, cuman lebih utama sahur itu memang diakhirkan. Tapi bukan berarti sahur itu mepet-mepet ya, sudah mau azan baru sahur, ya nggak gitu juga. Dikira-kira lah, sekiranya masih sempat makan dan minum dengan tenang. Itu yang kedua, wa ta'khirus suhur, mengakhirkan waktu sahur. Kemudian yang ketiga itu juga dianjurkan, juga disukai, wa tarkul hujri minal kalam, yaitu dianjurkan untuk meninggalkan berkata-kata yang tidak penting, berkata yang kotor ataupun berkata dusta dan sebagainya. Sebenarnya watarkul hujri minal kalam ini juga ditekan, sebenarnya ya dianjurkan pada semua keadaan ya. Artinya tidak berpuasa pun kita seharusnya tidak berkata yang jorok, kita tidak berbohong, dan kita tidak juga berkata yang no value, yang tidak bervalue, tidak memiliki nilai. Hanya saja kemudian pada ketika saat kita berpuasa itu lebih ditekankan lagi untuk jangan ngomong yang sia-sia begitulah, apalagi yang batil. Untuk menegaskan hal ini itu ada hadis dari riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Rasulullah itu pernah bersabda, man lam yada'il
Man lam yada' qawla zur wal amal bih, barang siapa yang tidak meninggalkan berkata kotor dan berbuat dengannya dan terus melakukannya gitu ya, dan perbuatan kotor, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka tidak ada keperluan, tidak ada hajat bagi Allah ya terhadap puasanya gitu. Nah, ini kemudian juga berkaitan dengan hadis lain yang mengatakan, atau satu ungkapan lainnya yang mengatakan, ada banyak orang yang berpuasa namun yang didapatkannya hanyalah lapar dan haus, demikian. Karena ketika dia berpuasa dia tidak memperhatikan hal-hal yang seperti ini gitu. Puasa tapi tetap bohong, kemudian puasa tetap berkata kasar dan lain sebagainya, maka orang seperti ini hanya mendapatkan lapar dan haus dari puasanya. Termasuk ghibah misalnya, itu juga termasuk ke dalam al-hujr minal kalam ya. Berkata yang buruk, yang kotor, yang kasar, yang tidak baik, yang sia-sia dan lain sebagainya, itu dianjurkan, hal yang dianjurkan yang ketiga. Kalau kita ringkas, kalau kita simpulkan, 3 hal yang dianjurkan ketika berpuasa menurut kitab ini, yang pertama adalah menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, kemudian yang ketiga meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Wallahu a'lam. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita ketahui. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.